Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Apa sesungguhnya tempat yang paling bahagia? Ada yang tahu? Tempat yang paling bahagia adalah jannah, surga. Di sana orang makan tapi tidak apa? Tidak buang hajat. Di sana kita minum tapi tidak buang hajat juga ya. Tidak kencing ya. Di sana kita bersenang-senang dan tidak pernah bersedih hati ya. Di sana kita terbesit untuk mendapatkan sesuatu, maka apa yang terbesit dalam pikiran segera tiba, segera ada. Begitu seterusnya ya. Adanya adalah kelezatan dan kelezatan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan. Di sana adalah saatnya manusia mengunduh daripada hasil pekerjaannya di bumi ya. Jadi surga bukan tempat untuk berjuang, beramal ya, tidak. Surga adalah tempat untuk memuaskan hawa nafsu kita. Apa yang kita inginkan, disitulah kita tempat bersenang-senang. Jadi kalau begitu kita semuanya ingin masuk ke dalam surga apa enggak? Sangat ingin ya, sangat menghajatkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, hanya ada dua cara untuk mendapatkan surga yang begitu mulia. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ya. Fa amma man khafa, maka adapun orang yang takut dalam dirinya ya. Fa amma man khafa maqama rabbih, mereka takut kepada makom Tuhannya. Makom Tuhan itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat, punya makom yang sangat luhur ya. Dia adalah yang maha besar, dia adalah yang maha kuasa, dia adalah yang maha melihat, dia adalah yang maha memberi, maha. Jadi makomnya Allah adalah maha ya. Maha segalanya. Jadi apabila kita ada rasa takut dengan makom Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita akan berbuat jahat, ingat kepada Allah. Allah melihat kita. Kalau kita akan berbuat perbuatan yang jelek, maka kita ingat kepada makom Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasa malu kepada Allah ya. Sehingga kita akan mencari yang terbaik untuk kita. Itu ya, tanda manusia takut kepada makom Allah, maka dia akan selalu memiliki kemampuan mengendalikan diri. Karena apa? Karena merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Sudah barang tentu pasti akan dicatat, akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan sifat hati-hati ya. Dia akan selalu berpikir yang sangat hati-hati, karena selalu dikontrol oleh Allah. Yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa. Yang kedua, dalam dirinya ada kemampuan untuk senantiasa naha ya. Naha itu mencegah, melawan ya, daripada
hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu selalu ada dalam diri manusia, membisiki manusia, bersama berkolaborasi dengan setan, ya. Jadi innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu ya senantiasa la ammaratun bisu, yaitu memerintahkan manusia kepada keburukan, ya. Di saat diserukan adzan, ya, tidur aja lah, masih ngantuk, besok ada waktu sholat lagi gitu kan. Di saat malam dibangunkan tahajud, ya, mungkin juga begitu, ya, enak-enak tidur gitu, ya. Nah, bagaimana caranya melawan hawa nafsu itu? Ya, maka pertama kita harus berpikir panjang ke depan, bahwa hawa nafsu kalau dituruti itu tidak akan dapat memenuhi kebahagiaan, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan manusia, ya. Maka buat pertanyaan pada diri kita sendiri, ya, pada saat digoda oleh hawa nafsu, ya, dengan keinginan tertentu. Misalnya rasa kantuk ketika misalnya saat panggilan sholat kemarin, kalau tidak adzan, ya, belum ngantuk, ya. Tapi pada saat adzan datang kantuk, ya. Buat pertanyaan pada diri kita, wahai fulan, wahai kau, ya, apakah engkau akan bahagia hidup dengan kantukmu, misalnya. Buat pertanyaan-pertanyaan lain, ya, wahai kau, puaskah kau, ya, senantiasa menuruti hawa nafsumu? Coba buat pertanyaan kalau kita datang masa-masa ujian saat kita diseru Allah, ya. Buat pertanyaan pada diri sendiri, ya. Kalau perlu berdiri di depan kaca, buat pertanyaan, ya. Ketika saat malas, wahai kau, apakah engkau puas dengan kemalasanmu? Nah, gitu, ya. Wahai kau, apakah engkau akan bahagia dengan kemalasanmu? Nah, gitu, ya. Dan seterusnya. Coba buat pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan diri, ya. Karena apabila manusia sudah mengikuti hawa nafsu, maka yang terjadi adalah penyesalan. Ketika ada orang gatel misalnya gitu, ya, maka hawa nafsunya pengennya garuk-garuk, iya Pak ya? Kalau kita gatel pengennya gimana? Garuk-garuk, ya kan? Garuk-garuk. Karena apa? Ada kelezatan pada garuk-garuk itu, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan garuk-garuk? Maka kulit kita akan lecet. Mungkin koreng yang hampir sembuh gitu, ya, kena garuk-garuk akan kambuh lagi, luka lagi, kan gitu. Jadi tidak perlu dituruti, ya, kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu itu perlu dilawan, ya, terutama nafsul amarah, ya. Jadi ada dua cara, ya, dua langkah masuk surga. Pertama apa? Tadi kesimpulannya yaitu takut kepada Allah. Iya, takut kepada Allah. Yang kedua gimana? Yang kedua melawan hawa nafsu kita. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, dia akan memperoleh jannah ma'wa. Jadi mendapatkan surga hanya ada dua langkah. Rasa takut kepada Allah, kemudian yang kedua melawan hawa nafsu, ya. Perang melawan hawa nafsu itu memang berat, ya. Pada suatu saat Rasulullah bersama sahabatnya habis dari suatu peperangan yang melibatkan kematian daripada ratusan sahabat, ya, penghafal Al-Quran gugur, ya, sebagai syuhada. Sudah pada saat itu Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
Kita telah pulang dari jihad yang kecil dan kita akan menuju jihad yang besar. Wah, sahabat-sahabat Nabi mendengar sabda Nabi seperti ini, wah khawatir sekali ya kan? Perang yang telah menggugurkan ratusan sahabat masih dikatakan perang yang kecil. Nah, perang yang besar itu bagaimana? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa itu jihad akbar ya Rasul? Maka jawabannya adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu ya. Jadi kita jihad melawan hawa nafsu merupakan perang yang besar karena selalu berselinap dan bersemayam dalam hati kita, sehingga seolah-olah kita itu tidak terasa kalau hari-hari kita dikalahkan, ya kan? Hari-hari kita tidak menuju kepada keridhaan Allah tapi keridhaan setan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka jihad melawan hawa nafsu sangat penting untuk meraih surga. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita tutup dengan kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.